Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Creativity During Pandemic. Perkenalkan, nama saya Salwa Habib Natagama. Di sini ada Wildan Rizky, Nabila Febrianti, Maralifiandi, dan Muhammad Raihan. Boleh langsung dijelaskan aja, lanjut. Oke, di sini ada definisi stimulus dan respon. Stimulus adalah hal-hal yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, dan lain-lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan oleh anak-anak didik ketika belajar, yang berupa gerakan, tindakan, dan lain-lain. Jenis stimulus dapat berupa auditori, visual, ataupun sentuhan yang masing-masing dapat mempengaruhi waktu reaksi. Respon terhadap stimulus dapat berupa bunyi atau sentuhan berbeda dengan stimulus visual karena setiap indera bekerja spesifik dalam menerima rangsangan. Model stimulus dan respon atau rangsangan tanggapan atau lebih populer dengan sebutan model XR menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima atau receiver sebagai akibat dari komunikasi. Menurut model ini, dampak atau pengaruh yang terjadi pada pihak penerima pada dasarnya menciptakan suatu reaksi tertentu dan stimulus atau rangsangan tertentu. Dengan demikian, besar kecilnya pengaruh serta dalam bentuk apa pengaruh tersebut terjadi, tergantung pada isi dan penyajian stimulus. Di sini ada faktor terbentuknya respon. Ada dua, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur, yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Lalu ada faktor eksternal. Faktor yang ada pada lingkungan, faktor ini intensitasnya dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo Walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera. Lalu ada contoh stimulus dan respon. Apabila Anda ada seorang yang memanggil nama Anda sambil melambaikan tangan, Anda akan membalasnya dengan sapaan dan melambaikan tangan pada orang tersebut. Di sini bagian stimulus terdapat pada saat orang yang memanggil nama Anda dan melambaikan tangan. Lalu Anda merespon dengan membalasnya dengan sapaan dan melambaikan tangan juga. Lalu ketika Anda sedang melewati tumpukan sampah, maka otomatis Anda akan langsung menutup hidung karena terganggu dengan baunya. Di sini bagian stimulus terjadi pada saat Anda melewati tumpukan sampah dan Anda merespon stimulus tersebut dengan otomatis menutup hidung Anda. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk berbagi informasi, mengembangkan gagasan, dan memecahkan masalah secara formal maupun informal. Komunikasi kelompok dapat berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, diskusi, dan sebagainya. Komunikasi kelompok digunakan untuk saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, dan memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan jiwa, dan meningkatkan kesadaran. Peran komunikasi kelompok bukan hanya sebagai peran atau alat pertukaran informasi saja, melainkan memiliki puluhan peran yang sejalan dengan tujuan dari dibentuknya sebuah kelompok. Tujuan dibentuknya sebuah kelompok secara tidak langsung sebenarnya akan menjadi tujuan dari komunikasi kelompok itu sendiri. Klasifikasi kelompok salah satunya terdiri dari kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ditandai dengan ikatan emosional yang menekankan aspek hubungan antar kelompok. Pada kelompok primer, pengungkapan dilakukan bersifat pribadi dan menggunakan berbagai lambang verbal dan nonverbal. Umumnya, komunikasi primer dapat ditemui pada keluarga, teman sepermainan, dan tetangga dekat. Kelompok sekunder memiliki hubungan yang kurang dalam ketertarikan secara personal dan memiliki karakteristik komunikasi yang lebih dangkal tanpa menembus ranah privat dan umumnya hanya menggunakan verbal dan sedikit sekali nonverbal. Umumnya dapat dijumpai pada serikat buruh, fakultas, dan organisasi massa.
contoh komunikasi kelompok. Yang pertama ada rapat yang diadakan panitia OSIS untuk membicarakan acara makrab yang diselenggarakan di luar sekolah. Kelompok ini dapat masuk ke dalam kelompok sekunder. Yang kedua, adanya musyawarah yang dilakukan keluarga untuk menentukan wisata liburan. Kelompok ini masuk ke dalam kelompok primer. Komunikasi persuasif. Istilah persuasif bersumber dari perkataan Latin persuasio, yang kata kerjanya adalah persuade, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu secara terminologis. Carlson 1973 menyatakan persuasi sebagai penciptaan bersama dari suatu pernyataan identifikasi atau kerjasama di antara sumber pesan dengan penerima pesan yang diakibatkan oleh penggunaan simbol-simbol. Beberapa ahli telah mengemukakan definisi persuasi. Namun kita dapat mengambil makna dari persuasi, yaitu melakukan upaya untuk mengubah sikap, pendapatan, dan perilaku seseorang melalui cara-cara yang luas. Manusia sikap, pendapat, perilaku, dan melalui cara-cara yang luas. Perasaan senang serta adanya keinginan untuk bertindak sesuai dengan yang dikatakan oleh komunikator. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hal utama dari komunikasi persuasi adalah mempengaruhi pendapat dan sikap penerima pesan. Tujuan komunikasi persuasif. Tujuan dari komunikasi persuasif adalah mengubah sikap, perilaku, dan pendapat seseorang. Pendapat berkaitan dengan aspek kognitif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan, ide, dan konsep. Sikap dan perilaku adalah hal yang berkaitan dengan aspek afektif, yaitu hal yang mencakup emosional komunikan. Dengan ini, tujuan dari komunikasi persuasif adalah menggerakkan hati, menimbulkan perasaan tertentu, menyenangi, dan menyetujui terhadap ide yang disampaikan. Contoh komunikasi persuasif. Saat kampanye pemilihan umum. Dalam kampanye pemilihan umum, calon menggunakan komunikasi persuasif untuk meyakinkan calon pemilih untuk memilihnya. Yang kedua, pedagang pakaian yang sedang berjualan. Sang pedagang menggunakan komunikasi persuasif untuk menarik pembeli dengan memberikan keyakinan bahwa produk yang dijual adalah produk yang bagus dan lebih unggul dibanding dengan toko lain. Yang ketiga, iklan produk. Kami PT Telkom Indonesia Teknologi memberikan penawaran menarik untuk produk seperti televisi, handphone, AC, mesin cuci yang bermerek merah merona. Diskon 45% dengan garansi 2 tahun. Penawaran ini berlaku sampai 31 Januari 2021. Komunikasi politik. Komunikasi politik sebagai bidang kajian baru pada mulanya berasal dari beberapa studi, seperti studi retorika, analisis propaganda, studi tentang perubahan sikap, studi tentang pendapat publik, studi tentang perilaku pemilih, hubungan pemerintah dengan media, dan studi kampanye. Pada perkembangannya, beberapa studi tersebut menyatu sebagai bidang studi komunikasi politik dengan dilengkapi teori-teori kontemporer serta analisis yang lebih komprehensif, sehingga bidang kajian komunikasi politik menjadi sangat luas, karena studi dan pendekatan tradisional maupun kontemporer masuk di dalamnya dan saling melengkapi. Next. Komponen komunikasi politik. Yang pertama, ada komunikator politik. Komunikator dapat dipahami sebagai sumber pesan politik dalam proses komunikasi. Sebagai sumber informasi, komunikator politik memiliki peran sebagai sumber yang dapat berfungsi sebagai pengontrol pesan. Yang kedua, pesan politik dapat dipahami sebagai informasi politik yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan strategi dan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, komunikan. Dalam proses komunikasi politik adalah seorang atau lembaga yang menerima informasi politik. Komunikan dalam politik dapat dilihat jelas sebagai target dari informasi politik. Yang keempat, media atau channel adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi politik dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima, feedback atau respon dalam komunikasi politik. Feedback adalah tanggapan dari informasi yang disampaikan. Bentuk feedback dapat bermacam-macam seperti dukungan, persetujuan, atau komentar dari lawan komunikasi. Next. Contoh komunikasi politik.
Ketika ada seorang yang berkomentar mengenai seorang tokoh kepala negara, memberikan dukungan, berkomentar tentang kebijakan pemerintah, dan lainnya sudah bisa dikategorikan sebagai proses komunikasi politik. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.